أنت الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وعلى آله سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal ahibba hayya naqra surat al-Fatihah. La hawla wala quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in tabi'in Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba kembali baca penjelasan dari Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adnat li rabbiha. Surah ini mengajak manusia melihat secara cermat makhluk yang besar-besar yang selalu menyertai hidupnya dan dapat dilihat dengan mudah. Keduanya memberi manfaat yang sangat besar, bahkan kehidupan manusia sangat tergantung kepadanya. Di sana mereka menetap dan di sana menemukan rezekinya. Di sana pula mestinya ia menyiapkan diri menghadap Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Di sana kami ciptakan kamu. Akan di situ juga kami akan kembalikan kamu dan juga di sana kami keluarkan kamu kembali setelah dalam surat ini manusia diingatkan bahwa fasilitas hidup yang selama ini dinikmati pada saat yang tentu akan mengancam keselamatan hidup. Dimulai dengan terbelahnya langit yang nampak menganga lebar. Suatu peristiwa yang belum pernah dilihat manusia. Langit berbuat demikian karena Allah menciptanya, menghendaki dan tidak ada
jalan lain baginya kecuali mematuhi. Semua fasilitas yang kita nikmati pada akhirnya nanti akan dari Allah. Ini kalau kita bukan fasilitas hidup langit, bahkan mungkin kita itu sedikit demi sedikit itu akan dikurangi kenikmatan. Karena mungkin ketika masih usia kalian, gigi semuanya masih bisa makan apa saja tanpa pangkal. Makin tua nanti ada gigi yang sudah dikurangi lagi nikmatnya makan. Hanya terlalu sedikit sedikit. Nanti sudah semakin lagi, mungkin masih bagus, tapi sudah mulai ada asam urat, ada laki-laki, ada gula, macam-macam. Jadi memang ya apa yang melekat pada diri kita ini kan tidak akan sama. Apa yang kita nikmati saat ini juga pada saatnya pasti akan. Apa yang dianugerahkan pada Allah saat ini tidak akan selama kita. Pasti akan. Dan tugas kita itu ya cuma menggunakan apa yang saat ini kita terima baik-baik pada. Kemudian disusul 3-5. Kemudian disusul dengan ratanya bumi karena gunung yang selama ini tegak bergerak dan benturan mengeluarkan. Bumi yang selama ini tenang memberi kesejukan tiba-tiba berguna dan mengeluarkan kandungan. Hal itu karena Allah menciptanya menghendaki demikian. Dan bagi bumi tidak ada jalan lain kecuali mengikuti perintah. Dan juga tentang ketaatan yang sangat sempurna dari seluruh alam semesta. Alam semesta itu dibangun dengan ketaatan yang tidak ada sedikit pun pembangkangan pada Allah. Berita ini disampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang pendek agar memberi kesan pada manusia yang diharap ingat posisi dan tugas, dan bahwa kehidupannya yang dirasa nyaman tidak akan selamanya. Jadi Quran ketika bicara tentang itu memang pada akhirnya juga itu menjadi basyiran wa nadhiran pada manusia. Ketika itu berita yang baik maka basyiran. Ketika itu berita-berita yang mengerikan, menggetarkan, menakutkan, nadhiran. Basyiran wa nadhiran. Jadi keseluruhannya ya isinya dua hal itu. Kita selalu diberikan berita dan juga diberikan ancaman. Diberikan berita yang membuat kita harus was-was. Jadi salah satu fungsi Quran itu kan itu basyira wa nadhir, memberi berita gembira. Nanti kalau kamu membangun optimis, tetapi juga pada saat sama Quran itu juga menyampaikan untuk membangun ada optimisme, tetapi juga di situ ada kewaspadaan. Maka saya sepakat itu tidak terima. Tapi kan ada bagus sih overthinking. Overthinking itu kan ya namanya over dimanapun kita tidak. Ya benar, memang hidup itu yang paling bagus manusia. Adil, seimbang. Bukan jangan diambil. Kadang orang menjadi salah pahami malah kasih.
Tapi yang moderat itu ya tawassul, orang berani itu diantara dan takut. Terlalu takut menjadi tidak mau bergerak, terlalu berani juga menjadi nekat tanpa perhitungan. Berani itu perlu perhitungan. Jadi berani itu seimbang di antara takut dan nekat. Jadi waktu hidupnya sangat terbatas. Jangan sampai tenaganya terkuras untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat, bahkan mungkin menyesatkan dan menyengsarakan hidup. Waktu hidup itu jangan dipahami hanya nanti saya akan meninggal usia 60 tahun, berarti masih kira-kira 40 tahun lagi, gitu ya. Tidak begitu. Waktu hidup itu ya saatnya kita nikmati saat ini. Kita kan ngaji begini hanya 30 menit, tiba-tiba ini udah zuhur, rasanya tahu-tahu udah zuhur, rasanya belum dapat apa, belum mengerjakan apa. Karena mungkin keseluruhan hidup kita itu lebih banyak matinya daripada hidup. Tahu ya, lebih banyak tidurnya daripada bangun. Orang hidup itu yang lebih banyak hidup itu yang lebih banyak hidupnya. Kalau mati ya lebih banyak mati. Kan kadang kita enggak, kita itu enggak dihitung-hitung antara hidup dan matinya lebih banyak mati. Ya gimana mau hidup? Hidup kok. Ya kalau kita lebih banyak memperbanyak matinya ya mati. Kan ini terus mati. Sama tuh mati dengan hidup, filosofinya sama. Tahu-tahu gak sih ya? Tahu-tahu puasa, udah malam, tahu-tahu udah pagi lagi. Gak terasa itu dalam satu hari atau malam bergerak, atau udah suatu minggu, atau udah suatu bulan. Kamu di sini dari tanggal berapa? 9 ya? 10, dan 10 September. Tahu-tahu sekarang sudah tanggal November. Ya kan, sudah November itu sudah tanggal 13. September, Oktober. Sudah berapa bulan? 3 bulan ya? Jadi, nanti masa krisis 3 bulan itu sudah istilahnya melewati masa percobaan. Hancurnya alam yang dihuni memberi pengertian bahwa hal yang menjadi janjikan proses yang berjalan dan pasti, dan bahwa keperkasaan alam yang disaksikan tidak akan berdaya berhadapan dengan kehendak Allah pencipta. Apalagi seorang manusia yang kemampuannya dan daya tahannya sangat terbatas. Manusia ini kan secara fisik lebih lemah dengan binatang. Kalau secara fisik loh, kita ini balapan lari, ini pasti kalah dengan binatang ya. Jangankan dengan kucing itu kalah larinya kan. Dan kucing itu coba kamu kejar-kejaran balapan dengan kucing, kalah kamu sama kucing larinya. Keperkasaannya yang lain, apalagi sama gajah, sama anak sapi yang baru lahir saja kita kalah di sapi yang pedet. Maka kayak gitu. Jadi secara fisik manusia itu dia tidak apa istilahnya. Kalau hanya mengandalkan fisik, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya karena Allah anugerahkan akal kita ini bisa melampaui kemampuan dari makhluk. Kalau ada makhluk Allah yang bisa berenang, manusia bisa dengan akal kan alat apa? Kalau ada makhluk Allah yang bisa terbang dengan potensi akalnya, manusia bisa kan alat untuk bisa terbang, bahkan melampaui kemampuan dari binatang yang terbang. Kalau ada makhluk Allah yang bisa apa itu menembus bumi, tanah, manusia juga bisa menciptakan alat untuk bisa menembus dan seterusnya. Itu karena Allah anugerahkan akal kepada manusia.
Manusia itu dengan potensinya, dia bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh makhluk Allah. Jadi potensi manusia itu komplit, sehingga dia bisa melakukan semua yang dilakukan oleh makhluk yang lain. Makhluk yang lain kan biasanya rata-rata potensinya tunggal. Kalau dialah ahlinya itu lari, maka yang lainnya mungkin dia tidak bisa mampu. Kalau dia ahlinya lari, mungkin dia tidak bisa memanjat dengan nggak bisa terbang. Tapi manusia bisa melakukan itu, ya mau terbang oke, mau lari oke, dengan alat yang sebagai pengemban amanah khilafah Tuhannya, manusia harus menyadari tugasnya yang pasti akan dipertanyakan dan diminta tanggung jawab. Sudahkah ia melaksanakan amanahnya dengan baik, atau justru belum pernah terpikir dan kesadaran bahwa kita ini pemimpin bumi itu harus ditanamkan. Jadi kesadaran bahwa kita ini bukan dilahirkan tanpa makna. Andai kan kalau doktrinnya kan kuntum khairam nasi tak menggunakan makna diwatan kan atau menggunakan yang kalau dalam bahasa kita punya 3 tugas. Utojoyo itu, kamu pernah baca Utojoyo kan? Utojoyo itu luar biasa, tulisan buku filosofi. Biasanya dosen UGM, sejarah UGM, tetapi tulisan-tulisannya itu luar biasa. Penghayatannya luar biasa. Orang menyebut seperti begawan karena tajaman analisis. Beliau menerjemahkan ayat tadi itu bahwa manusia itu punya 3 fungsi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Maksudnya liberasi, membebaskan manusia, humanisasi, liberasi dan transendensi. Beliau bahasakan itu. Tu'minuna billah, humanisasi. Tugas manusia itu adalah tugas humanisasi, membuat manusia menjadi manusia. Hakikatnya manusia itu kan dia tu'minuna billah. Ketika ada orang lain kok dia tidak mampu atau tidak seperti pada Allah, apakah kita tega? Dia turun terdegradasi statusnya menjadi bukan manusia. Bukankah orang yang dia tidak taat pada Tuhannya itu balhum, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah. Itu artinya posisi kemanusiaannya terdegradasi. Nah, tugas manusia itu humanisasi, itu bahasa beliau. Satu, humanisasi. Wa tanhauna 'anil munkar itu dimaknai dengan liberasi. Liberasi itu membebaskan. Bukan liberalisasi, liberasi. Membebaskan. Dia dibebaskan dari kekungkungan kejahatan baik yang dia lakukan maupun yang dilakukan orang lain padanya. Kan seorang mukmin itu kan perintahnya begini, al-muslim akhul muslim. La yuslimu wa la yuslimu. Kedua, la yuzlimu wa la yuslim. Tidak boleh menzaliminya, tapi juga tidak boleh membiarkan dia terzalim pihak lain. Yuslim. Yuslim itu menyerahkan orang mukmin yang lain tadi dalam kezaliman pihak lain. Jadi membiarkan dia dalam posisi ketertindas. Membiarkan dia dalam posisi yang terzalimi pihak lain itu yuslim. La yuzlimu wa la yuslimu. Kan itu. Maka dengan tugas tadi, kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dimaknai dengan humanisasi, liberasi. Tu'minuna billah dimaknai dengan humanisasi. Selamatkan manusia tadi supaya tidak terdegradasi kepada yang bukan manusia. Kemudian liberasi, dia dibebaskan dari kezaliman maupun dia pun tidak
boleh dizolimi, tetapi juga kita tidak boleh membiarkan dia dalam kezaliman. Unsur zolima wal mazluma, gitu perintah di Quran. Jadi hadis. Tolonglah orang yang menzalimi dan yang dizalimi. Karena orang yang menzalimi itu hakikatnya dia juga akan terzalimi dirinya sendiri. Maka kita bebaskan, jangan sampai ada pihak lain yang menzalimi orang. Karena dia akan ruginya mungkin lebih tinggi dibandingkan kerugian yang diderita oleh orang yang dizalimi. Maka di situ diawalkan al-zalimah wal mazlum. Kalau orang yang dizalimi bisa jadi itu doanya sangat makbul kan ya. Aku dizalimi, doanya makbul sekali kan. Tetapi orang yang dizalimi, yang menzalimi itu justru layak untuk mendapatkan pertolongan kan rasanya begitu. Nah, ini yang tadi tugas kita untuk yang ketiga tadi apa? Humanisasi, liberasi, tadi batuk minuna billah, transendensi. Dipahami oleh beliau dengan bahasa humanisasi, liberasi, transendensi ya dalam menjalankan fungsi humanisasi dan liberasi tadi jangan sampai lepas hubungan kita dengan Allah. Jadi dasar kita melakukan humanisasi dan liberasi itu adalah karena Allah. Dan dalam menjalankan itu tetap juga berpegang kepada Allah. Jadi jangan lepas dalam kita menjalankan fungsi-fungsi kita itu jangan dilepas. Ini tiga hal itu ya manusia dengan menafsirkan tiga apa isi Al-Imran ayat berapa itu? 103 110 kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna kan. Bila amanat itu telah dilakukan, ia akan menemukan kebahagiaan dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Sebaliknya, bila amanah itu terabaikan, ia akan menerima akibatnya yang menyengsarakan. Jadi, beliau menunjukkan begini, salah satu kebahagiaan orang bukan ketika dia menerima, bukan hanya ketika dia menerima, tetapi justru ketika dia menjalankan amanah. Dia menjalankan amanah justru di situ ada kebahagiaan. Bukankah orang itu kadang menemukan kebahagiaan bukan memberi. Orang itu justru merasakan kebahagiaan itu kadang ketika melaksanakan perintah. Kamu sholat, zikir, itu justru kadang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kebahagiaannya itu bukan semata-mata karena dia menerima, dikasih itu senang. Tapi justru kebahagiaan saat kita melaksanakan perintah, kita sholat, kita zikir, kita merasakan kenyamanan, kedamaian, kita bersedekah, kita merasakan dan kita kehilangan, tapi justru kita bahagia. Karena kita melaksanakan, menunaikan amanah. Ini kebahagiaan seorang karena terletak kita mampu melaksanakan amanah itu sebaik-baik. Tetapi kalau amanah itu nggak kita laksanakan dengan sebaik-baik, ini pasti kita juga dan coba menggarisbawahi apa yang orang yang bila amanah itu telah dilakukan, ia menemukan kebahagiaan. Ini kalimat yang tidak justru orang menemukan kebahagiaan ketika dia melakukan. Semua makhluk tanpa kecuali tunduk kepada kehendak Allah, patuh kepada proses yang berjalan semesta. Sebetulnya proses yang
dikehendaki Allah di dunia ini sangat jelas dan nampak pada jasmani manusia yang tidak dapat dielakkan atau dihapus. Dari lahir, kanak-kanak, dewasa, tua, sampai meninggal. Semua nampak dan dialami manusia. Hanya orang-orang yang hatinya tertutup oleh kesungguhan akan sangat sulit menerima dan mengakui proses ini sebagai tanda kebesaran dan keagungan. Jadi kalau manusia ini ada dari proses lahir, tumbuh, dewasa, tua, mati. Alam semesta itu juga begitu. Karena kita bisa merasakan dengan sangat dekat. Peristiwa kiamat tidak harus kita bayangkan masih jauh sekali terjadi, seakan-akan itu mustahil. Bagaimana mustahil kita bisa merasakannya, padahal hidup kita ini sudah kita bisa rasakan secara kita bisa saksikan mulai dari lahir, besar, tua, mati. Itu kan proses yang dilalui oleh manusia. Analogi dengan alam semesta. Karena orang menyebut manusia alam semesta itu besar. Sedangkan manusia, sistem tubuh manusia ini sebagai jagat kecil. Kalau Jawa bilangan gitu ya, jagat besar, jagat kecil. Ya sama-sama alam. Mikrokosmos sama makro. Ini prosesnya sama. Ya, pada saatnya nanti juga, kalau manusia itu nanti akan punah dan mati, alam semesta itu akan hancur. Proses yang alamiah sesuai dengan sunatullah. Kesombongan karena harta, kedudukan atau kekuasaan sama sekali tidak berdaya menghadapi kehendak Allah yang Maha. Apalagi kiamat adalah proses yang terus berjalan tanpa henti. Di sini dituntut kearifan dalam mensikapi hidup. Sikap yang salah akan membawa bencana. Orang sombong karena punya atau merasa punya kelebihan. Kelebihannya sih biasa saja. Misalnya kelebihannya biasa saja. Tapi karena dia merasa punya kelebihan yang lebih dibandingkan yang lain, kemudian dia menempuh dada sopok ya begitu. Yang paling itu ketika terbesit di situ itu udah hancur itu amanah. Oh jangankan kita merasa baik yang sebenarnya kita tidak baik. Kita betul-betul baik. Mungkin kita tidak setiap malam. Ketika sholat tahajud itu kemudian muncul perasaan di antara sekian ini yang sholat yang paling baik itu sudah menjadi tidak baik kan? Ketika muncul begitu sudah tidak baik. Tapi itu juga jangan dijadikan sebagai dalil yang nggak pernah tahajud. Karena itu dalilnya bagaimana tahajud. Jadi memang itu unik, hati itu unik sekali. Maka kalau di kan itu makalah ya ma'asiyatun aw zullan wa ihtiqar khairun min ta'atin aw maksiat yang menimbulkan atau yang menyebabkan kita menjadi rasa hina dan rasa rendah. Zullan wa khairun min ta'atin lebih baik daripada ketaatan aw rasa izzan. Justru melakukan perasaan aku dan ini dalil orang yang taat. Jangan jadikan dalil bagi orang yang tidak taat. Jadi unik sekali. Jadi memang harus dikendalikan begitu. Sehingga untuk kemajuan dimundurkan, yang kurang maju diajukan. Hidup itu begitu. Agama itu kalau kita rasakan betul-betul iktidal, seimbang betul. Moderat, nah, bahasanya kembali ke moderat lagi. Jadi kalau mau bicara konsep moderasi, tidak betul. Kalau yang terlalu maju diundur,
terlalu kurang maju ya, supaya sih. Ya. Jadi ya rata-rata yang menyebabkan seorang menjadi itu di situ beliau tulis dan kedudukan kekuasaan. Gak mungkin ilmu. Ilmu itu kalau punya ilmu yang dia rasa itu tidak akan memunculkan. Jadi kalau ilmu menyebabkan kesungguhan itu berarti dia belum berilmu. Nah ilmu itu sendiri itu menyebabkan orang menjadi tahu. Satu lagi ya. Dalam ayat selanjutnya diterangkan bahwa manusia dalam hidupnya akan terpacu bekerja keras penuh hati, dan kadang-kadang ia berani menempuh bahaya tanpa menghiraukan keselamatan jiwa dan diri. Waktu istirahat dikurangi, kebutuhan makan minum dikurangi, kadang-kadang kesehatannya tidak lagi diperhatikan. Tetapi akhirnya ia harus menyerah kepada ketetapan Allah. Bila ajal datang, ia tidak dapat berkutik, karena tidak berkutik tidak datang rapuh. Beliau menggambarkan pengalaman hidup yang panjang. Ini Quran tafsir ini kan ditulis dia sudah berusia 80-an. Jadi memang ini sudah syarat dengan padat sekali dengan pengalaman hidup, kaya sekali dengan pengalaman hidup, wawasan. Dan ini memang beliau akui sendiri. Quran ini tafsir ini tidak saya tulis dengan referensi. Karena bukan itu yang beliau maksudkan adalah karena itu yang beliau nasihatkan di sini itu seakan-akan bagian dari bahasa. Ini kalau beliau sendiri yang menyampaikan, suara beliau itu berat, sejuk itu ke hati. Karakter suaranya itu sudah membuat kita ini menjadi tidak menggebu-gebu, tapi juga jelas didengarkan jelas. Jadi karakter suara beliau itu karakter suara saja kalau mendengar tuturnya itu, apalagi kalau beliau, masya Allah, nangis suaranya, kemudian juga pilihan katanya itu. Jadi kita mencoba meresapi tulisan dari dalam kita betul dan merasakan seakan-akan jangan dilihat bahwa yang ini yang menyampaikan saya. Para sapi bahwa ini adalah tulisan beliau yang menuturkan kepada kita sehingga kita yang murid-muridnya ya saya hanya perantara membacakannya saja dan merasakan beliau hadir mengajar. Baik, saudara sekalian, saya kira itu yang bahas dulu atas keistiqomahannya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita akhiri bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.